bahwa kita sesungguhnya cepat maupun lambat kita sedang bergiliran menghadap takhta Kristus mempertanggungjawabkan hidup kita. Mau tidak mau, bahwa kita semua akan mengakhiri hidup ini, saudara. Bahwa firman Tuhan mengingatkan bahwa betapa singkatnya hidup di bumi ini. Kelak kita semuanya akan menghadap Tuhan mempertanggungjawabkan hidup kita. Firman Tuhan hanya mengingatkan bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Manusia tidak dihakimi menurut imannya atau agamanya, kepercayaannya, tetapi menurut perbuatannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka saudara selagi masih hidup di bumi ini, bagaimana saudara berjuang hari lepas hari agar hidup saudara didapati berkenan di hadapan Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, tidak cukup hanya dibayar menjadi orang Kristen. Tidak cukup hanya dibayar rajin pergi ke gereja setiap minggu, bahkan tidak cukup menjadi aktivis gereja sekalipun menjadi hamba Tuhan atau seorang hamba Tuhan seperti saya. Kalau kehidupan saudara dan saya tidak pernah mengalami kelahiran baru, maka kita semuanya akan ditolak Tuhan. Matius 7 ayat 21, hanya mereka yang mau melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa itu artinya segala pikiran, perkataan, tindakan, ruang hidup kita selalu selaras dengan hati Tuhan, saudara. Bahwa kehidupan yang fana ini adalah sebuah latihan persiapan saudara dan saya di bumi ini untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang dirancang Bapa. Tidak ada sakit penyakit, kematian, perpisahan, tidak ada penderitaan sesuai Wahyu 21 1-5, Wahyu 22 1-5, 2 Petrus 3 ayat 13, bahwa kita menantikan langit dan bumi yang baru di mana ada kebenaran, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa waktu ini semakin singkat, dipersingkat Tuhan, saudara. Bahwa mereka yang hanya berjuang, mereka yang berjuang ke jalan sempit itu, orang yang menyangkal diri, orang yang berani menderita karena Kristus memikul salib, memperjuangkan kebenaran, itu mereka yang akan diselamatkan, saudara. Saudaraku, jangan sekali-kali saudara sudah merasa aman, merasa puas menjadi orang Kristen. Jangan sekali-kali saudara dan saya merasa aman kalau kita sudah disebut menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang pelayan, lalu Tuhan tidak mendapati hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ini mengerikan sekali. Saya berjuang hari lepas hari. Bagaimana saya harus mengubah hidup dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, agar Bapa di surga mendapati hidup di akhir perjalanan hidup saya, bahwa didapati hidup saya berkenan. Itulah harta abadi, harta yang bersifat kekal, yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan kapanpun, yaitu kehidupan yang berkenan. Maka Rasul Paulus 2 Korintus 5 ayat 9, aku berusaha hidup berkenan baik di dalam tubuh ini maupun di luar tubuh ini, saudara. Apa artinya saudara sibuk melayani? Apa artinya saudara menjadi orang Kristen yang rajin ke gereja? Apa artinya saudara memberikan persembahan, bahkan setia memberi perpuluhan? Itu semua tidak ada gunanya kalau hidup kita tidak didapati Tuhan mencium bau anaknya, yaitu putra kesayangannya. Karakter Kristus ada dalam diri kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak saudara terus berjuang hari lepas hari untuk mencapai target
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Matius 3:17. Inilah target hidup kita, kehidupan saudara dan percaya, sampai didapati kehidupan saudara dan saya berkenan. Itulah tujuan akhir hidup kita. Salam, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.